wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video aku kali ini. Perkenalkan, nama aku Romeo Valentino Reston dengan NIM R0212310063 dan saya adalah salah satu mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin dengan program studi yaitu fisioterapi. Dan teman-teman, pada video aku kali ini aku ingin menceritakan dan juga menjelaskan salah satu modalitas yang dimiliki oleh fisioterapi, yaitu salah satunya adalah paraffin bed. Nah, paraffin bed ini adalah salah satu modalitas fisioterapi yang berdasarkan elektroterapi. Namun teman-teman, sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi, kita harus mengetahui apa sih itu paraffin bed. Nah, jadi paraffin bed adalah modalitas fisioterapi yang menggunakan media berupa lilin parafin yang bertujuan untuk memberikan efek panas serta kelembapan pada tubuh yang berfungsi untuk mempercepat proses penyembuhan dan juga merelaksasikan jaringan lunak serta mengurangi rasa nyeri pada sendi dan otot. Paraffin bed ini umumnya digunakan sebagai modalitas pemanasan untuk penggunaan klinis. Modalitas ini mentransfer panas ke tubuh melalui cara konduksi, karena cairan pada paraffin bed ini akan langsung bersentuhan dengan kulit dan mempunyai suhu yang lebih tinggi daripada jaringan atau permukaan yang akan diberikan. Nah, akan terjadi penghilangan energi panas pada modalitas dan energi panas tersebut akan diterima atau diserap oleh jaringan tubuh. Jadi teman-teman, fungsi dari paraffin bed ini banyak sekali ya. Yang pertama, mereduksi nyeri, yang kedua, mengurangi nyeri, dan yang ketiga, untuk menghindari spasme otot, dan keempat, untuk meningkatkan range of motion atau ruang lingkup sendi, dan yang kelima, yaitu mempercepat proses penyembuhan. Nah, sekarang kita berbicara tentang efek apa saja yang bisa kita dapatkan ketika diberikan paraffin bed ini. Yang pertama ada efek fisiologis dan yang kedua ada efek terapeutik. Nah, untuk efek fisiologisnya tersendiri itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu adanya peningkatan peredaran darah dan juga relaksasi otot. Mengapa dapat meningkatkan peredaran darah? Nah, karena energi panas ini mampu membuat pembuluh darah di sekitar area yang diberikan menjadi lebar, atau biasa yang kita sebut dengan vasodilatasi. Nah, akibatnya terjadi peningkatan peredaran darah pada area yang terkena. Yang kedua, relaksasi otot. Nah, energi panas ini juga mampu untuk mengurangi kekakuan dan juga melunturkan otot. Nah, untuk kita masuk ke efek terapeutik. Nah, itu ada 3. Yang pertama, mengurangi nyeri. Yang kedua, meningkatkan mobilitas sendi. Dan yang ketiga, mempercepat proses penyembuhan. Yang pertama ada nyeri. Efek panas ini mampu mengurangi persepsi nyeri dengan cara meningkatkan ambang nyeri dan juga mengurangi sensitivitas pada reseptor nyeri. Dan yang kedua tadi itu ada meningkatkan mobilitas sendi. Nah, dengan cara efek panas ini mampu membuat jaringan-jaringan di sekitarnya menjadi lentur atau lebih fleksibel, yang mana mampu meningkatkan mobilitas pada sendi. Dan yang terakhir ada meningkatnya atau mempercepat proses penyembuhan. Nah, yang kita tahu seperti yang tadi, adanya peredaran atau darah yang meningkat karena pembuluh darah melebar atau yang kita kenal dengan vasodilatasi. Itu membuat suplai darah atau nutrisi yang diangkut oleh darah itu cepat masuk ke jaringan yang rusak. Akibatnya mampu membuat proses penyembuhan menjadi lebih cepat. Pada paraffin bed ini ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada deep wrap, yang kedua ada deep immersion, yang ketiga ada immersion, dan yang keempat ada technique. Nah, yang pertama kita masuk ke deep immersion. Nah, deep immersion ini dimaksudkan dengan cara kita melakukan pemulangan pada area yang kita ingin berikan paraffin bed ini dengan cara mencelupkannya sebanyak 3-5 kali ataupun bisa sampai 8 kali. Kemudian kita bungkus menggunakan plastik dan juga kita balut keduanya menggunakan handuk. Tujuannya agar panas yang kita berikan pada paraffin bed ini tidak cepat menghilang. Yang kedua ada deep immersion, yang mana kita lakukan pengulangan pencelupan sebanyak 3 kali atau sampai 5 kali
dan kemudian kita lanjutkan dengan penculupan selama 5 menit tanpa adanya pengulangan. Nah, yang ketiga yaitu ada immersion, yaitu tidak ada pengulangan sama sekali yang kita berikan. Itu kita langsung celupkan area yang kita ingin treatment pada paraffin bed ini dengan waktu kurun dari 5 menit. Nah, yang terakhir ada teknik kuas. Teknik kuas ini digunakan hanya untuk bagian yang agak susah dijangkau, karena kita tahu pada rata-rata paraffin bed ini tidak menggunakan alat yang cukup besar pada area yang membutuhkan area yang sulit dijangkau seperti bahu dan area lain-lain yang intinya susah untuk kita jangkau. Makanya kita menggunakan kuas. Ada beberapa hal atau prosedur yang harus kita perhatikan sebelum kita memberikan paraffin bed ini. Yang pertama, kita harus sterilkan area yang akan kita berikan paraffin bed ini dengan cara mencucinya menggunakan air sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, kita mempersiapkan alat. Kita tahu bahwa alat ini menggunakan cairan lilin yang mana pada suhu ruangan itu dapat memadat dan membeku. Nah, kemudian kita naikkan suhunya hingga 90 derajat untuk mencairkan lilin tersebut. Dan yang ketiga, kita atur suhunya. Kita tidak boleh langsung memberikan suhu 90 derajat kepada orang yang kita berikan, namun kita harus menurunkannya sekitar 40-45 derajat. Mengapa 45 derajat itu adalah suhu yang optimal, sedangkan 45 ke atas itu adalah efek yang sangat panas ya, yang kita takutkan itu dapat membuat iritasi kepada orang yang kita berikan paraffin bed ini. Dan ketika 40 ke bawah itu adalah suhu yang sudah ingin mencapai suhu ruangan, yang mana kita takut bahwa cairan lilin pada paraffin bed ini akan memadat. Nah, yang keempat, kita harus mengetahui dan juga kita harus waspada apabila tubuh yang kita ingin berikan paraffin bed ini tidak boleh terkena pada dasar dari paraffin bed ini, karena paraffin bed ini memiliki dasar yang sangat panas karena tujuannya untuk memberikan panas pada lilin yang ada di atasnya. Dan kita masuk ke prosedurnya yang harus kita perhatikan secara seksama. Let's go. Oke, baiklah. Jadi di sini adalah prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita memberikan treatment atau modalitas paraffin bed kepada pasien kita. Yang pertama, kita harus persiapkan alat dulu terlebih dahulu dengan cara kita mencolokkannya pada kontak. Nah, setelah kita selesai untuk mencolokkannya, kita sekarang mencoba untuk menyalakannya agar lilin yang ada di dalam paraffin bed ini itu meleleh, karena pada suhu ruangan lilin yang di dalam paraffin bed ini itu akan membeku. Jadi kita harus lelehkan terlebih dahulu dengan menekan suhunya, dan kita tunggu sampai lilin pun meleleh. Oke, jadi untuk alat-alatnya tersendiri yang akan kita gunakan pada paraffin bed ini, yang pertama ada handuk, ada tabung reaksi, dan tentu saja ada kuas. Nah, dari alat-alat ini mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama ada tabung reaksi yang akan kita gunakan dengan mengisinya dengan menggunakan air hangat dan air dingin, dan kita akan memberikannya kepada pasien kita untuk mengetes apakah sensasinya baik atau tidak. Nah, yang kedua ada handuk untuk melapisi bagian yang akan kita treatment dengan paraffin bed. Nah, kuas ini yang akan menjadi alat yang akan sebagai perantara dari paraffin bed dengan tubuh pasien. Oke, baiklah. Jadi langkah pertama harus kita perhatikan, yaitu kita harus membersihkan dulu regio yang akan kita berikan paraffin bed. Nah, karena sekarang posisinya pasien kita adalah yang kita akan treatment bagian bahu, maka kita harus membersihkannya terlebih dahulu dengan cara kita membilasnya menggunakan air bersih dan juga sabun. Oke, setelah kita membersihkan area yang akan kita treatment, kita harus mengeringkan bagian yang kita akan treatment ini, yaitu di bagian shoulder. Nah, kita keringkan menggunakan
Oke, setelah pasien kita bersihkan bagian yang akan kita treatment, sekarang kita masuk ke prosedur yang kedua. Oke, baik. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita memberikan parafin kepada pasien kita harus mengeceknya dengan tes sensasi. Nah, di sebelah sini itu adalah air dingin dan di sini adalah air hangat. Dan kita akan meminta pasien untuk mencoba merasakan suhu manakah yang kita berikan kepada soldernya. Dengan cara pasien tidak boleh melihat yang kita berikan. Jadi Bapak mohon maaf ke arah sana melihat, oke. Nah, sekarang saya akan tes ya. Ini adalah dingin dan ini adalah hangat. Ya, kita lanjut. Ya. Oke, baik. Sekarang saya berikan panas. Oke. Dingin. Oke. Dingin. Oke. Sini. Panas. Oke, baik. Nah, dengan keterangan pasien kita mengetahui bahwa sensasi yang dimiliki oleh pasien itu adalah normal. Nah, selanjutnya baru kita bisa berikan alat penunjang. Karena tadi kita sudah memberikan tes sensasi, maka dengan ini kita bisa memberikan parafin kepada pasien kita. Nah, pada metode ini saya menggunakan metode kuas karena berada di pada radius shoulder dan agak susah untuk mendapati bagian dari parafin ini. Nah, jadi pertama-tama kita buka seperti ini. Ya. Kita amankan dulu penutupnya. Oke. Dan kita dekatkan ke pasien. Dan ingat, kita harus perhatikan juga jangan terlalu dekat karena ini lumayan panas. Dan Pak Abil mohon maaf ya, agak tenang Pak Abil ya, jangan panik karena ini sensasinya akan sedikit hangat. Oke, baik. Dan dengan cara ini kuas yang kita pakai ya. Seperti ini kita celupkan dulu. Oke. Lalu kita berikan kepada solder. Sekali lagi, mohon maaf ya. Oke, mohon maaf ya. Oke. Dan kita oleskan seperti ini, dan ingat kita ulangi dengan toleransi yang pasien miliki. Dan kalau misalnya pasien sudah merasakan tidak bisa untuk melanjutkan, maka kita hentikan. Ya, kita celupkan dan kita berikan lagi. Oke, kita berikan lagi. Ingat, kalau bisa ayunannya ke atas ya, agar lilinnya tidak gampang jatuh. Baik. Sekali lagi Pak ya. Nah, sekarang di belakangnya, kita oleskan di belakangnya seperti ini. Dan ingat, bagian area shoulder itu harus merata, ya. Bagian shoulder harus merata menggunakan ini nih. Dan memang agak susah di bagian shoulder karena regio ini sangat-sangat susah untuk digapai. Apalagi parafin bed ini sedikit agak kurang, sedikit kurang besar ya, karena ya parafin bednya seperti ini tidak memiliki ukuran yang besar, cukup untuk masuk kepada bagian shoulder. Ya, seperti ini kita lagi ya. Bagian shoulder itu harus full, tidak boleh ada yang terlewat. Kita ulangi sampai toleransi dari pasien tidak bisa untuk dilanjutkan. Namun sebenarnya pada saat lapisan-lapisan yang sudah diberikan ini, dia juga berfungsi agar meredam rasa yang akan diberikan selanjutnya karena dia sudah dilapisi oleh lilin. Sekali lagi, oke. Kita oleskan. Apakah ada rasa sakit, Pak? Aman, Pak. Aman, Di? Iya. Selanjutkan, Pak, Di? Iya. Oke, baik. Kita ulangi terus-menerus hingga pada area shoulder semuanya tertutupi secara merata. Oke. Oke. Oke, jadi kita yang terakhir ya Pak ya. Kita berikan terakhir. Oke. Nah, setelah semuanya telah merata, kita tunggu hingga 10 menit untuk lilinnya itu betul-betul mengering dan regionnya siap untuk dibersihkan. Kita tunggu 10 menit. Dan kita tutup kembali alatnya dan kita taruh kuasnya. Oke, karena ini sudah siap ya untuk kita bersihkan. Namun sebelum kita bersihkan, kita tentu saja harus menunggunya sekitar 10 atau 15 menit biar betul-betul kering dan kita siap untuk membersihkannya. Karena pasien telah kita
menit dan sekarang lilinnya kita bisa lihat lilinnya itu sudah mulai mengeras di bagian soldernya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita harus membersihkannya dengan cara kita buka terlebih dahulu. Permisi Pak ya. Jadi kita akan buka seperti ini dengan perlahan-lahan tentunya. Tapi Pak kepala tak. Nah, kita kupas seperti ini ya. Ingat, jangan sampai terlalu mencubit area yang ada pada pasien ini. Nah, kita buka secara perlahan saja, pelan tapi pasti. Nah, kita buka. Nah, pelan-pelan saja ya, kita buka. Oke. Dan bekas lilin yang ini kita tidak boleh gabung lagi, kita harus buang karena lilin ini hanya sekali pakai. Nah, kita bersihkan ya area-area di dekat-dekat dari badan yang terkena dengan lilin, kita kupas. Nah, tentu saja karena di sini penggunaan wrap atau plastik itu sangat penting ya. Apabila memiliki wrap atau plastik yang bisa melapisi bagian solder, itu lebih baik agar panas yang diinginkan itu tidak cepat mendingin, tahan lama. Ya, kita kupas dulu. Nah, oke baik. Sekarang saya akan mencoba bertanya kepada pasien. Ya, Bapak tadi setelah saya berikan parafin bed dan pada saat berlangsung saya memberikan parafin bed kepada Bapak, apa yang Bapak rasakan di bagian solder tak? Bagian paku? Hangat ya. Oke baik. Kita harus bisa pastikan juga ya, untuk suhunya itu harus 40 sampai 45 derajat. Apabila di atas 45, kita takutnya akan terjadi iritasi. Dan apabila di bawah 40, itu kan sudah ingin mencapai suhu ruangan. Tentu saja lilinnya pasti akan lebih cepat membeku atau memadat. Jadi intensitas yang kita berikan pada suhunya yaitu sekitar 40 sampai 45, itu yang paling optimal ya. Dan pada saat sebelum kita memberikannya, kita harus pastikan juga untuk pemakaian yang ini ya, karena di sini tidak ada suhunya, kita harus memberikannya pada bagian warm, jangan di high. Yang high ini khusus untuk pada saat kita ingin memanaskan pada saat lilinnya dalam kondisi padat.